Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz, hari ini kita belajar sains ya. Jadi materi kita hari ini yaitu di bab 3 pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui tempat hidup hewan-hewan. Nah, pembelajaran kedua ini judulnya adalah habitat hewan. Oke, yuk kita baca ya. Hewan membutuhkan tempat untuk hidup. Tempat hidup hewan disebut habitat ya. Nah, inilah arti habitat ya nak. Sebagian hewan hidup di darat, sedangkan sebagian lainnya hidup di air. Ada juga hewan yang bisa hidup di darat dan di air ya. Oke, lanjut. Jelajah. Di manakah hewan-hewan hidup? Oke, ini akan kita jawab setelah kita mempelajari pembelajaran kedua ini ya. Oke, yuk. Hewan yang hidup di darat. Nah, kita yang masuk yang pertama ya. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut dengan hewan darat ya nak. Jadi disebut hewan darat karena hidup di darat. Contoh habitat hewan darat yaitu pepohonan, peternakan, kebun binatang, kebun, hutan, dan gurun. Nah, ini dia contohnya nah ya. Contoh habitat hewan darat. Nah, ini gambarnya. Semut-semut membangun tempat tinggal mereka pada sebuah dahan pohon. Tempat tinggal semut-semut ini disebut sarang semut. Nah, ini dia. Nah, ini dahan pohon. Ada dedaunan dan ada banyak semut ya. Nah, di sini mereka membuat sarang semut. Lanjut gambar yang kedua. Lebah-lebah membangun tempat tinggal mereka pada sebuah dahan pohon. Tempat tinggal lebah-lebah ini disebut sarang lebah. Nah, ini dia, ini dianggap lebahnya membuat sarang di dahan pohon ya. Nah, oke. Ini disebut sebagai sarang lebah. Oke, kita lanjut ya halaman berikutnya. Kita lanjut lagi. Gambar yang ketiga. Laba-laba membangun tempat tinggal mereka pada sebuah dahan pohon. Tempat tinggal laba-laba disebut jaring laba-laba. Nah, ini dia. Di dedahanan pohon ya ada dedaunan, ada sarang laba-laba ya karena dibentuk dari jaringnya ya nak. Nah, kemudian gambar keempat. Burung membangun sarang untuk anak-anaknya. Nah, di dahan pohon dekat-dekat daunan, burung membuat sarangnya untuk anak-anaknya ya nak. Nah, jadi ini adalah hewan darat ya. Oke, kita lanjut ya. Beberapa hewan darat tinggal di rumah kita sebagai hewan peliharaan. Mereka menggunakan tempat yang dibuat manusia sebagai tempat tinggal. Nah, ini dia. Adalah hewan peliharaan kita yang tinggal di rumah kita, ya kan? Nah, ini contohnya. Seekor kelinci tinggal di sebuah kandang. Nah, ini kandangnya yang buat manusia dan kelincinya tinggal di kandang. Lanjut. Seekor burung tinggal di sebuah sangkar. Sangkarnya kita juga yang buat. Ya kan? Tinggal di sini burungnya. Lanjut lagi. Seekor kucing menggunakan kasur kecil atau keranjang yang dibuat manusia untuk mereka. Nah, di sini tempat bubuk kucingnya ya kan nak. Nah, disinilah kucingnya untuk tidur ya nak, atau kasur kecil. Oke, kita lanjut ya. Sebagian hewan tinggal di peternakan. Hewan ini disebut dengan hewan ternak. Berarti hewan ternak adalah hewan yang tinggal di peternakan. Mereka tinggal di dalam bangunan yang dibuat manusia untuk mereka. Ini gambarnya. Ayam-ayam menempati kandang ayam. Nah, ini kandang ayam yang buat manusia dan mereka tinggal di sini ya kan nak? Untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, ini juga kuda. Kuda-kuda menempati kandang kuda. Jadi kuda ini kandangnya dibuat oleh manusia dan mereka tinggal di sini, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Sebagian hewan tinggal di kebun binatang. Mereka disebut hewan kebun binatang. Nah, di kebun binatang kita pernah lihat
Banyak hewan ya, salah satunya ada kera, ya kan? Ada gajah, ada jerapah, dan panda. Dan ada lagi yang lain karena ini hanya sebagian saja, ya nak ya. Oke, kita lanjut ya halaman berikutnya. Sebagian hewan darat hidup di kebun. Mereka disebut hewan kebun, ya kan? Kalau dia hidup di kebun berarti mereka disebut hewan kebun. Banyak hewan kebun memiliki ukuran tubuh yang kecil. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama hewan yang bisa ditemukan di sekolah kamu? Anggaplah ini halaman sekolah kita karena ada kelabang. Ini seram ini, ya kan? Kita lihat banyak kakinya, bahaya, ya kan? Kemudian ini cacing tanah. Kalau kita korek tanah, dapatlah cacing tanah. Kemudian ada lagi belalang, ya kan? Di rerumputan, di ilalang banyak belalang. Kemudian ada bekicot atau ciput kecil, ya karena di daerah-daerah lembab. Kita lanjut lagi. Ada capung, ya karena capung pernah kita lihat dan sering juga kita lihat. Lebah madu, biasanya kalau ada bunga banyak lebah di situ, apalagi bunganya mengandung madu. Lanjut lagi, kaki seribu. Ini juga seram ini, ya kan? Kaki seribu, banyak kakinya nih, juga berbahaya, yang kita dekati seram. Kemudian yang indah adalah kupu-kupu, dapat terbang dan sayapnya juga cantik, ya nak. Ini kupu-kupu yang selalu kita kejar ini. Oke, kita lanjutkan ya halaman berikutnya. Sebagian hewan darat hidup di hutan. Hutan merupakan sebuah tempat yang lembab dan sejuk. Hutan memiliki banyak pohon besar dan pohon kecil. Contoh hewan yang hidup di hutan apa? Burung elang. Ini burung elang ini badannya besar ini. Kemudian kumbang badak. Kumbang badak juga hidup di hutan, ya kan? Hitam warnanya. Lanjut. Musang luwak. Ini musang luwak juga tinggal di hutan. Badannya lebih besar, ya nak? Kemudian biawak. Biawak ini berbahaya nih, ada racunnya di mulutnya, ya nak? Ini namanya biawak. Dan tinggal di hutan. Oke, kita lanjutkan ya. Halaman berikutnya. Ada lagi tarsius. Ini hewannya kecil nih badannya, tinggal di hutan. Kemudian ada burung makau yang terbang antara satu hutan ke hutan lainnya. Kemudian ada monyet. Di hutan pasti banyak monyet. Lanjut, rusa. Rusa juga tinggal di hutan. Oke. Bang sains, tarsius adalah salah satu primata terkecil di dunia. Hewan ini dapat ditemukan di pulau-pulau sekitar Sulawesi seperti Suhu, Selayar, dan Peleng. Ini dia tarsius, ya nak? Hewan primata terkecil di dunia. Oke, kita lanjutkannya nak ya. Halaman berikutnya. Sebagian hewan darat hidup di gurun. Gurun adalah sebuah tempat yang sangat tandus atau kering. Suhu udara di gurun sangat panas ketika siang hari dan sangat dingin ketika malam hari. Jadi kalau siang hari dia sangat panas, kalau malam hari sangat dingin. Itu dia. Nah, unta hidupnya di gurun. Kalau jengking, ini berbahaya nih, ada bisanya, ada racunnya di ekornya. Ya, ini juga hidup di gurun. Kemudian apa lagi? Rubah juga hidup di gurun, ya nak? Seperti inilah gurun, nak. Ya, kita lanjut ya halaman berikutnya. Kemudian ada lagi, ya nak, burung bangkai. Burung bangkai hidupnya di gurun, ya. Ini burung bangkai hidupnya di gurun, ya. Kemudian ada coyote atau serigala prairie.
Ini juga hidupnya di gurun. Laba-laba tarantula hidupnya di gurun. Ular berdesis biasanya ini, ya nak, hidupnya di gurun. Ini berbahaya nih, dua-dua nih, ada racunnya. Ini juga berbahaya. Serigala kalau mencengkram, luka kita. Bang Sains, sebagian hewan yang hidup di gurun memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Itu dia nak, berbahaya nih nak ya. Sebagian hewan yang hidup di gurun seperti ular dan laba-laba tarantula. Oke ya, kita lanjut ya halaman berikutnya. Sekarang hewan yang hidup di air. Sebagian hewan hidup di air. Hewan yang hidup di air ini disebut dengan hewan air. Sebagian hewan air hidup di air laut sehingga disebut hewan laut. Hewan-hewan laut dapat ditemukan di berbagai lautan dan samudera. Nah, jadi ada hewan apa aja di laut? Nah, ini dia. Ikan hiu paus. Nah, ini dia bentuknya. Hidupnya di laut. Lumba-lumba hidupnya di laut. Penyu hidupnya di laut, ya kan? Nah, ini adalah beberapa hewan yang sebagian saja yang hidup di laut, ya nak? Bang Sains, hewan air memiliki insang yang membuat mereka mampu bernapas di dalam air. Iya, ini insangnya. Di badan ikan kalau kita buka di bagian sisi kanan atau kirinya ada insang. Nah, ini tempat atau alat pernapasan ikannya, nak. Oke ya, kita lanjut ya. Sebagian hewan air hidup di tempat yang berair tawar. Hewan yang hidup di air tawar disebut hewan air tawar. Mereka dapat ditemukan di kolam, di danau, dan di sungai. Nah, contohnya ikan nila. Nah, pasti kita pernah makan ikan nila. Ini hidup di air tawar. Lanjut, udang. Udang juga hidup di air tawar. Ada juga sebagian yang hidup di air laut. Lanjut, ikan lele. Nah, ikan lele juga hidup di air tawar. Kerang juga hidup di air tawar, ada juga sebagian hidup di air laut. Kepiting juga ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air laut. Ya nak, itu dia. Kita lanjut ya halaman berikutnya. Hewan yang hidup di darat dan di air. Sebagian hewan mampu hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Nah, jadi kalau dia hewannya bisa hidup di darat dan hidup di air disebut hewan amfibi. Hewan amfibi menghabiskan setengah waktu hidup mereka di air dan setengahnya lagi di darat, ya. Bang Sains, sebagian jenis kodok memiliki racun pada kulit. Nah, nih kita masuk ke contohnya ya. Ada katak atau kodok. Kodok atau katak adalah hewan amfibi. Salamander juga hewan amfibi. Kemudian kadal air juga hewan amfibi. Ini kodok. Ya kan, kalau katak lebih kecil badannya, kalau kodok lebih besar badannya. Juga hewan amfibi. Dan sebagian jenis kodok memiliki racun pada kulit mereka. Biasanya kodok atau katak yang ada di daerah liar, ya nak. Itu biasanya kulitnya beracun. Jadi jangan pernah disentuh. Kita pun kalau jumpa kodok jangan menyentuhnya, berbahaya, ya nak. Karena bisa jadi kulitnya itu mengandung racun dan berbahaya untuk diri kita, ya. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, mengulang sejenak. Oke, kita ulang ya. Hewan membutuhkan tempat tinggal untuk bisa hidup. Tempat hidup hewan berbeda-beda, ya kan. Ada darat, ada laut, ada sungai, ada kolam, ada dia hidup di darat dan di laut, ada yang di gurunnya karena. Oke, lanjut. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Nah, ini contohnya rusa dan rubah, ya nak. Hewan darat yang hidup di rumah kita disebut hewan peliharaan. Ya kan? Contohnya ada kucing, kelinci, burung, ya nak. Oke, lanjut. Hewan darat yang hidup di peternakan disebut hewan ternak. Oke, lanjut. Hewan yang hidup di kebun binatang disebut hewan kebun binatang. Lanjut ya. Hewan air memiliki organ tubuh khusus
yang membuat mereka dapat bernapas di dalam air. Lanjut, hewan air yang hidup di air laut disebut hewan laut. Mereka dapat ditemukan di berbagai lautan dan samudera. Lanjut ya, hewan air yang hidup di perairan tawar disebut hewan air tawar. Nah, ini dia bedanya. Mereka ditemukan di kolam, danau, sungai, ya. Ada di laut, ada di air tawar ya. Terakhir, hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Oke, anak-anak Ustadz. Nah, itulah materi kita hari ini, pembelajaran sains hari ini. Demikian anak-anak Ustadz. Tetap semangat ya belajar sainsnya. Jangan lupa kerjakan worksheet yang udah Ustadz kasih di hari Senin kemarin ya. Oke, terima kasih anak-anak Ustadz. Dadah. Assalamualaikum.